Ya halo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Kali ini wah, berantakan wajahnya. Kali ini user kita adalah Xiaomi Redmi 4X. Kata usernya sentuhnya nggak berfungsi, tapi kalau bisa jangan ganti mas. Ya maklum, ini dari tetangga ya, tetangga kita. Dan LCD sudah bergaris seperti ini. Katanya masih bisa digunakan, ya kita maklum lah. Memang setiap orang beda-beda ya kebutuhannya. Kalau bisa nggak usah, nggak kalau bisa jangan diganti. Jadi kita iyain aja dulu. Tapi kalau untuk Xiaomi Redmi 4X, bukan hanya 4X, bisa 4A, 3X dan sejenisnya. Itu kalau pokoknya intinya yang sentuhnya yang ada lapisan mika. Ini kan ada lapisan mika. Itu walaupun pecah hancur seperti ini tetap bisa digunakan. Harusnya seperti itu ya. Kecuali yang seperti Mi 4C, Mi 4i dan tipe-tipe Sony itu tidak itu kalau pecah di sini itu misalnya di daerah sini sudah nggak bisa, atau daerah sini sudah nggak bisa. Kadang pecah dikit di pojokan sini aja udah nggak bisa semua. Itu kan kalau untuk yang versi-versi yang tanpa ada lapisan mikanya ini ya, untuk screen yang ada lapisan mikanya ini. Dan untuk ini juga ya, sedikit penjelasan untuk touchscreen yang tidak bisa disentuh sama sekali. Itu ada kemungkinan problem ada di jalur ya. Problemnya kemungkinan ada jalur, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada di touchscreen-nya ini. Jadi harus diganti touchscreen-nya. Ada yang seperti itu ya. Dan untuk ganti touchscreen itu satu set dengan LCD. Namun kalau yang nggak bisa cuma sebagian, misalnya daerah 3 ini ya, tombol navigasi 3 ini, tombol kembali, tombol home dan tombol recent ini nggak bisa. Itu memang yang error dari sentuhnya, atau yang sebelah sini bisa, sebelah sini nggak bisa. Itu yang error dari sentuhnya. Tapi kalau nggak bisa sama sekali seperti ini kemungkinan ada di jalur masalahnya. Oke lah, sambil kita buka, ini dimatikan dulu. Oh nggak bisa ya, emang nggak bisa. Oke, sambil kita buka ya, sedikit info juga buat teman-teman yang baru saja bergabung, yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang ya. Ini buka pelan-pelan saja. Ini memang sudah hancur katanya, ya kebutuhannya pokoknya nggak tahu, kita nggak berandai-andai beliau ini orang punya atau nggak punya. Yang penting kita suruh diminta tolong untuk benerin ya. Ya, dan juga info buat teman-teman yang berniat untuk mendalami dunia teknisi atau ingin tahu tentang keteknisian ini ya, bisa ikuti channel kita. Buka channelnya, kemudian tip di bagian playlist. Di situ ada playlist Ayo Jadi Teknisi. Nah, di situ tentang alat-alat yang dibutuhkan teknisi dan juga analisa-analisa dasar tentunya. Cara bongkar pasang IC, cara jumper menjumper di bagian tersulit ya, bagian terkecil itu kita bahas di playlist Ayo Jadi Teknisi. Dan silakan dilihat-lihat sendiri untuk videonya ya, apa saja alat yang dibutuhkan dan bagaimana cara eksekusinya. Dan di semua video kita nggak bermaksud menggurui atau apapun ya. Jadi di sini kita niatnya cuma sharing-sharing saja. Jadi untuk teman-teman yang memiliki cara mengetahui atau memiliki cara yang lebih efektif dalam penanganan sebuah kasus, itu bisa sharing pengalamannya di kolom komentar. Nanti untuk komentarnya bisa kita kasih pin ya. Kalau ada teman-teman ada juga yang ada videonya, bisa dicantumkan link videonya. Nanti kalau kita buktikan ternyata lebih efektif, itu kita kasih pin untuk komentarnya ya. Pokoknya kita jadikan tempat ini tempat sharing, karena kita dulu awal-awal jadi teknisi banyak cari referensi dari YouTube ya. Jadi hitung-hitung kita balas budi. Oke lah, kita lanjut ke topik pembahasan. Ini kita matikan dulu. Ini tadi kan belum mati ya? Mati apa belum? Loh, kok sudah mati? Yes, nggak apa lah. Kita angkat dulu baterainya. Kita matikan dengan cara angkat baterai. Kemudian soket touchscreen ada di bagian sini ya. Bisa fokus nggak sih ini kameranya? Ya. Touchscreen ada di bagian sini. Bisa dilihat di situ kayak ada nodanya. Bisa lebih fokus lagi nggak? Nggak bisa ya. Kamera yang kurang canggih ya. Ini di bagian sini kayak ada noda jamur ya. Jadi kita buka dulu. Ini mudah-mudahan masalahnya cuma ini ya. Jadi kalau misalnya sampai di jalurnya ini aman, kita cek dulu. Ini ada ke 6 jalurnya. Nah, di sini ada kayak jamur. Ini kemungkinan habis kena air untuk soket ininya ya. Dan bisa dilihat ada jamur-jamurnya di situ lah. Seperti itu.
Nah, mungkin kita akan coba kita ganti ke kamera yang satunya ya. Ponsel yang satunya bisa lebih fokus tapi kurang jernih. Ya udah, kita ganti dulu. Kita potong videonya ya. Ya, kita lanjutkan dengan kamera HP kita yang satunya ya. Semoga ini bisa lebih dekat fokusnya. Iya, bisa lebih dekat tapi memang kecerahannya masih cerah yang satunya tadi ya. Oke. Ini bisa dilihat masih ada jamur-jamurnya daerah sini. Bisa lebih fokus lagi nggak? Nah, ini kayak ada jamur-jamurnya. Ini kemungkinan kena air ya, dan di sini ada sedikit korosi. Ini langkah awal kita coba bersihkan menggunakan thinner tentunya ya. Kita kasih thinner sedikit, kemudian kita sikat-sikat. Oke, ini kita sikat sampai bersih, sampai itunya tadi hilang ya, kayak noda-nodanya. Nah, seperti ini. Dan perlu diketahui juga di sini ada yang hilang, jalurnya diperhatikan lagi. Ini jalurnya satu hilang, jadi di sini kita akan melakukan penjemperan ya. Ini kemungkinan kita akan melakukan penjemperan satu jalur. Yang paling pinggir sendiri ini hilang jalurnya, bisa diperhatikan. Nah, ini dari sini langsung akan kita jumper ke sini. Oke, kita coba cek dulu jalur yang di sini aman nggak, kita ukur-ukur. Kalau jalurnya aman, kita bisa lanjut jumper. Kalau nggak aman, kita amankan dulu atau kita benerin dulu untuk jalur touchscreen-nya ya. Seperti biasa, untuk ukur ini kita yang plus kita taruh ke yang negatif, ke ground ya. Tes ground, ini jalur, kemudian ini jalur juga, ini ada. Oke, jalurnya semua aman ya. Jadi yang touchscreen nggak respon itu kemungkinan besar ada di ini yang bermasalah, atau jalurnya hilang satu, korosi satu ya. Kena air memang seperti itu. Yang paling sering korosi ya, yang paling sering korosi. Oke, ini kita kerek-kerek dulu daerah sininya untuk melakukan penjemperan. Kita pakai pisau saja. Kita pakai pisau IC ya. Oke, ini sudah dikerik seperti ini, kurang lebih pengeriannya. Aduh, ini memang agak susah sih, jumper-jumper ini seharusnya diganti saja. Ini jadi kita akan jumper dari pengerian yang ini ya. Kita jumper langsung ke daerah pinggir sini. Kita cari jalur yang searah dengan yang paling pinggir. Nggak ada jalur lain, yang ada hanya ke daerah sini ya. Nggak ada pilihan lain, kita harus jumper ke sini, yang tengah ini. Jadi ke sini ya. Kita lakukan penjumperan saja langsung.
Oke, proses jumpernya sudah selesai, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, dari sini kita jumper arahnya dari sini kita jumper arahnya ke sini. Sekarang kita tes hasil jumper lumayan rapi, tapi kita nggak tahu hasilnya gimana. Ini masukannya juga masukinnya juga harus pelan-pelan. Oke, sudah kita pasang. Sekarang kita tes dulu. Ini apakah sudah bisa digunakan atau belum? Kita nggak tahu ya. Ya kita coba. Kita tunggu dulu proses bootingnya ini sama dengan selesai. Ini lumayan hancur sih sepertinya. Bukan sepertinya ya. Touchscreen-nya ini sebenarnya lumayan hancur. Jadi sebenarnya lebih bagus diganti saja. Tapi ya gimana lagi, usernya mintanya kalau bisa jangan diganti ya. Lagian ini juga tetangga kita ya. Ya kita usahain kalau minta nggak diganti ya. Kalau kita bisa usahakan nggak diganti ya nggak usah diganti. Ini juga sedikit buat referensi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ponselnya ada yang fisiknya masih bagus, nah bisa dites, bisa dilihat touchscreen-nya berfungsi ya. Ini juga sedikit pembahasan juga buat referensi juga buat teman-teman yang fisiknya masih bagus, kemudian touchscreen-nya nggak berfungsi. Itu mungkin salah satunya ada di sini. Tapi perlu diingat ya, kalau yang nggak berfungsi semuanya, itu kemungkinan masih problemnya ada di jalur. Tapi kalau hanya sebagian yang nggak bisa atau 3 ini yang nggak bisa, itu bukan kemungkinan ya, hampir dapat dipastikan itu masalahnya ada di touchscreen. Jadi kemungkinan harus ganti touchscreen. Tapi kalau nggak bisa sama sekali, itu bisa ada di jalurnya ini yang bermasalah ya. Dan bisa dilihat ini touchscreen semuanya berfungsi. Ini masih recent, tombol home juga bisa, semuanya normal. Oke lah. Jadi masalahnya kita kasih penjamperan sedikit saja di bagian belakang ini ya, masih kelihatan. Ini untuk penjamperan ini nanti silakan ditaruh solasi anti panas. Solasi yang seperti ini. Kalau untuk teman-teman yang teknisi pasti sudah tahu ya solasi yang seperti ini. Jadi biar tidak mudah ngeground atau tidak mudah lepas ya. Oke lah, jadi cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan mohon maaf juga bila ada salah kata yang menyinggung teman-teman ya. Dan jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye-bye.